الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Allah itu wujudnya meliputi seisi alam. Kalau Allah itu wujudnya meliputi seisi alam, disitulah Allah menjelaskan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan ke wajahmu, ke barat, ke timur, utara, selatan, atas, bawah, luar, dalam, maka yang terpandang aku. Apa sebabnya yang terpandang aku? Karena dia sudah meliputi. Kalau dia sudah meliputi, maka yang diliputinya itu fana di dalam keesaan wujudnya. Apa maksudnya itu? Kalau dia sudah meliputi seisi alam, maka seisi alam ini lenyap. Seisi alam ini hapus. Seisi alam ini sirna di dalam keesaan akan wujudnya. Wujudnya lah yang nampak, yang terlihat zahir dan batin, luar dan dalam itu. Dialah wujud yang nyata. Mestinya Bapak Ibu, kalau Allah adalah wujud yang nyata, karena dia cuma satu-satunya yang wujud, mestinya setiap kita mampu memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Tapi kenapa sebagian manusia tidak mampu memandang akan wujud nyatanya Allah, padahal dialah yang nyata pada segala sesuatu itu. Inilah Ustaz katakan, dia tidak mampu memandang wujud Allah yang nyata pada segala sesuatu itu, karena dia terhijab dengan keakuan dan kesadaran dirinya. Masih ada adennya di situ. Masih ada akunya di situ. Padahal aden, aku, ambo yang sejati itu bukan ambonya kita, tapi ambonya Allah. Bukan akunya kita, tapi akunya Allah. Maka disitulah Allah beraku-aku, berdenai-denai, berambo-ambo dengan dirinya. Apa tuh kata Allah tuh? Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah. Jadi Allah yang mengatakan bahwa dirinya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan segala yang nyata dan yang wujud pada seisi alam itu. Itulah wujud nyatanya aku, kata Allah. Kalau Allah yang wujud dan nyata pada seisi alam, itu makna yang sebenarnya. Jangan disandingkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu nggak pernah ada. Itulah makna yang sebenarnya. Jangan disandingkan Allah, jangan diserupakan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak pernah ada. Kalau tidak ada sesuatu, Bapak Ibu, kenapa ada juga bahasa sesuatu? Berarti ada sesuatu, ada Allah. Bahasa sesuatu itu sebenarnya untuk menerangkan dan menjelaskan kepada kita bahwa hanya Dia yang wujud semata-mata itu. Kalau dia wujud semata-mata, maka sesuatu itu, pahamilah, itu wujud nyata daripada rupa diri Allah itu. Itu yang mesti dipahami Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika kita mati, ya, pulang dan kembalinya kita dah tahu. Tidak kemana-mana Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak pernah datang dan Bapak Ibu tidak pernah kembali. Apa sebabnya? Karena Allah tidak pernah datang dan Allah tidak pernah kembali. Lalu kenapa ada ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Apa kata Nabi kullu syai'in yarji'u ila aslihi? Kalimat itu, ayat itu dan hadis itu untuk memberikan pemahaman saja bahwa segala yang wujud ini asalnya daripada Allah, tentu kembali kepada Allah. Kalau Allah lah wujud satu-satunya, maka Allah tidak pernah datang dan Allah tidak pernah kembali, karena Dia qiyamuhu binafsihi. Itu mesti pahami. Oke? Ini mesti pahami Bapak Ibu, karena ini kajinya kita nih mesti dikhatamkan nih malam ini. Udah berapa kali khatamnya nih dah. Ya, karena malam ini malam barokah Bapak Ibu.
malam maghfirah malam ini. Ya, makanya orang-orang kasab menjelaskan ya, yang sudah terbuka rahasia nur ilahi itu pada dirinya, ya. Dia paham dan mengerti betul dia tentang rahasia Lailatul Qadar itu. Jadi kalau kita satu Ramadannya kemarin itu hari Kamis, maka malam inilah malam 25, inilah malam barokah itu yang sebenar-benarnya. Maka hakikat itu disyariatkan dia dalam bentuk malam. Malam 25, 25 yang ganjil yang mana Ibu? Yang 5 ganjil. Siapa yang ganjil itu? Yang ganjil itu Allah. Maka kenalilah Allah yang ganjil itu sudah wujud nyata pada alam sempurna pada diri kita ini. Itu dia maksudnya. Jadi Lailatul Qadar itu adalah orang yang telah mampu mengenali yang ganjil. Yang ganjil itu Allah, kenalilah yang ganjil itu pada diri. Itu adalah Allah. Siapa yang telah mengenal Allah, itulah sebenar-benarnya Lailatul Qadar itu. Makanya Lailatul Qadar itu dikatakan nurun ala nur, nyatanya wujud Allah pada Muhammad. Ya. Itu yang Lailatul Qadar, orang telah makrifat, orang yang telah mengenal akan Tuhannya, orang yang telah bertatap wajah dengan Rabb-nya itu Bapak Ibu. Untuk lebih pahamnya Bapak Ibu, ya, mengenal akan rahasia diri ini, bagaimana kita pulang dan kembali kepada Allah dalam keadaan terang dan selamat, mati kita tidak sesat dan jenazah kita tidak membangkai, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, jamaah Tauhid Rabbani yang dirahmati Allah. Ustadz tadi sudah mengawali mukadimahnya ya kepada kita semua. Kalau kita ingin tahu memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada Allah dengan selamat, terang, dan jelas, lalu mati kita tidak sesat dan tubuh kita tidak membangkai, maka wajiblah setiap kita ini kenali Allah itu dengan pengenalan sempurna zahir dan batin. Jadi mengenal Allah itu tidak cukup hanya sebatas mengenal namanya, tapi wajib kita ini mengenal diri yang punya nama. Sebab al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa. Kalaulah nama dengan diri yang punya nama itu adalah esa, itu artinya dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Contohnya sama seperti gula dengan manisnya. Nah, ini Ustaz mau tanya sama Anis. Udah lama tak jumpa dengan Ustaz. Anis, pandang Ustaz. Ini gula. Lalu ini manisnya. Apakah seperti ini Anis? Gula dan manisnya. Berpisahkah gula dengan manisnya, manis dengan gulanya? Tidak. Kalau tidak berpisah, lalu manisnya letaknya di mana? Kalau tak paham, Ustaz buat contoh yang lain. Anis dengan diri Anis. Berpisahkah diri Anis dengan namanya Anis? Namanya di rumah, dirinya di sini. Apakah seperti itu? Tidak. Kalau tidak berpisah, lalu nama Anis letaknya di mana? Di diri Anis. Ustaz ulangi lagi. Ini gula, ini manis. Berpisahkah gula dengan manis, manis dengan gulanya? Tidak. Kalau tidak berpisah gula dengan manis, manis dengan gulanya, lalu manisnya letaknya di mana Anis? Di diri Anis juga? Iya. Anis itu terlalu manis nih. Nanti banyak dicari semut nanti. Ustaz lelekan lagi kepada Ibu Lina ya. Nah, itu janji sama Ustaz ya. Orang ini nggak akan tahu itu janji kita ada. Ini gula, ini manisnya. Berpisahkah manisnya gula dengan gulanya? Kalau tidak berpisah, lalu di mana manisnya itu letaknya? Letaknya di gula. Begitu Anis. Jadi tidak berpisah gula dengan manisnya, manis dengan gulanya. Begitulah kita memahami Allah itu. Ya. Apabila disebut Allah, kita mesti kenal orangnya. Disebut namanya Mik. Mana orangnya Bapak Ibu? Ini yang Mik itu atau yang ini? Enggak. Atau ini orangnya? Ini orangnya. Kan jelas tuh. Ya.
Disebut namanya spidol. Ini orangnya Pak Ji? Tidak. Yang mana orangnya? Yang ini? Ini. Ini. Berarti paham lah Bapak Ibu sebenarnya. Disebut spidol, disebut mik, jelas orangnya. Begitulah sebenarnya. Allah itu nyata. Allah itu terang, Allah itu jelas. Ya. Apa kata Rasul? Bahwa Allah itu nyata, terang dan jelas. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Nah, pasti itu si apa namanya nih? Si Ani nggak tahu artinya tuh. Tahu tuh? Nah, apa kabar Mak Uwo sekarang? Sehat ya? Nah, Rami, innakum satarawna rabbakum ayyana. Pas tuh. Pak Imam, innakum satarawna rabbakum ayyana. Benar salahnya tuh. Innakum satarona rabbakum ayyana itu maknanya sesungguhnya kamu melihat dan menyaksikan Allah itu adalah Allah yang nyata. Ain, nyata, terang. Jadi jangan Bapak Ibu pahami Allah itu gaib. Gaib itu bagi yang tak kenal. Bagi yang belum memahami itu gaib. Tapi bagi orang yang sudah kenal, bagi orang yang sudah memahami, Allah itu nyata, terang, dan jelas. Kalau mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata. Maksudnya, kalau mata ini mampu memandang nyatanya tiang ini, maka Allah lebih nyata lagi daripada tiang ini dibandingkan apa yang dipandang oleh mata. Begitu nyatanya Allah tuh. Makanya segala yang nyata dikatakan namanya ainullah. Tuh dah. Segala yang nyata itulah sebenarnya nyatanya Allah itu. Tapi kenapa orang masih mengatakan Allah itu gaib, Allah itu batin? Karena dia belum berjumpa dengan Rabb-nya. Ya. Itu namanya orang tak kicua di Nantarang, Bapak Ibu. Kopia lah batonggon dia tika paluku. Zara tahu namanya kopia? Batonggoan tahu? Batonggoan itu Pak Jisparjo. Apa artinya batonggoan? Kopia itu udah diletakkan di kepala, dicari juga kopia itu mana lah kopia tadi ya. Padahal kopia itu udah diletak di sini. Ya, ketika dia sudah meletakkan kopiah di kepalanya, lalu dicarinya juga kopiah itu di mana letaknya. Apa namanya itu, Anis? Di mana bersuluknya nih? Udah lama suluknya nih. Apa namanya, Bu Lia? Linglung. Apa namanya, Pak Son? Kopiah sudah diletakkan di kepala, dicari juga lah kopiah di mana lah kopiah tadi diletakkan. Apa namanya itu? Butuh sangi itu. Apa Nis? Butuh sangi Nis. Jangan galau juga aku nih. Enggak kan? Alhamdulillah. Ini malah barokah nih ya Nis. Jadi jangan dikatakan Allah itu gaib, jangan dikatakan Allah itu batin. Allah itu nyata, Allah itu terang, Allah itu jelas. Maka untuk memahami nyata dan terangnya Allah itu, pahami diri kita ini. Itu maksudnya, senter ke dalam diri, tilik ke dalam diri. Siapa yang mau nyenter, menilik ke dalam dirinya, pasti dia mampu mengenal Allah yang wujud dan nyata itu terang seterang-terangnya. Karena dirinya inilah wujud nyata terangnya Allah itu. Ya. Memangnya ada wujud yang lain lagi selain daripada Allah itu, ibu-ibu? Kalau masih ada wujud yang lain selain wujud Allah itu, berarti telah ada dua wujud di situ. Allah belum dikatakan ahad. Jadi dikatakan Allah itu ahad, apa maksudnya itu Pak? Satu-satunya. Satu-satu itu maksudnya apa tuh? Dianya aja yang ada tuh. Bahasa Bataknya apa tuh? Oras Pak. Jadi satu-satunya. Ya. Jadi kenali diri. Ini ilmunya. Ini tarki, ya, tarki wa tanazul.
Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Man arofa nafsahu. Apa artinya? Barang siapa yang kenal dirinya, faqad arofa rabbahu, maka kenal dia akan Robnya. Man arofa rabbahu fasadal jasad. Fasadal jasad. Man arofa rabbahu fasadal jasad. Apa artinya itu? Man arofa rabbahu, siapa yang kenal Tuhannya, maka binasalah dirinya, jasadnya itu. Sekarang ya, kita tilik diri kita ini. Mana yang diri kita ini? Apakah diri kita ini adalah nyatanya diri kita? Atau diri kita ini bukanlah nyatanya diri kita? Kita lihat. Man arofa nafsahu. Siapa yang kenal dirinya? Mana yang diri Bapak Ibu itu? Aneh. Jadi, yang dikatakan diri Bapak Ibu itu yang sebenar-benarnya itu yang sebut namanya dengan hayat. 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 Hayat itu apa artinya tuh Zahra? Hayat. Ma maknahul hayat? Hidup. Yang dikatakan dirinya Bapak Ibu hayat. Yang hidup. Hayat itu artinya yang hidup. Kalau terjemah hidup. Kalau maknanya yang hidup. Kalaulah diri Bapak Ibu itu hayat, yang hidup, itu baru ucapan kata namanya. Ucapan kata. Padahal tadi dikatakan setiap ucapan kata ada orangnya. Ya gitu tuh Pak Haji. Setiap apa yang kita ucap ada orangnya. Disebut hayat, ada orangnya tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, kalaulah diri Bapak Ibu itu adalah hayat yang hidup, mana orangnya yang dikatakan yang hayat itu? Pak Aprizal, Pak Imam, yang dikatakan hayat, orangnya yang mana pada diri Pak Aprizal nih? Pak Jinuddin? Nyawa. Yang hayat pada diri Bapak Ibu itu disebutnya namanya dengan nyawa. Nyawa, nyata, wujud Allah. Itu juga sebutan kata. Itu coba kalimat baru tuh. Padahal tadi dikatakan setiap sebutan ada orangnya. Sekarang kalau disebut nyawa, mana orangnya? Yang mana orangnya Nis? Yang mana orangnya Gina? Nafas. Nyawa itu sebutan kata. Mana orangnya? Yang dikatakan nyawa ini orangnya adalah napas. Napas yang keluar masuk, yang turun naik ini Makanya dikatakan oleh Rasul, man akhraja nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal mayyit. Kal hayawan dunal baqara fahuwal khinzir. Man akhraja nafasin. Barang siapa napas yang keluar masuk, napas yang turun naik, lalu dia tidak ingat akan Allah, tidak berzikir dia kepada Allah, siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang turun dan siapa yang naik, tidak ingat dia siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang masuk, siapa yang keluar, fahuwal mayyit. Sesungguhnya dia itu adalah bangkai. Bangkainya itu kal hayawan. Bangkainya itu sama seperti bangkai hewan. Namun hewannya itu dunal baqarah. Hewan itu bukan sapi, akan tetapi khinzir, babi. Kondiak binceleng. Tuh. Sekarang napas juga baru sebutan. Sebutan baru itu. Padahal setiap sebutan ada orangnya. Kalau kita sebut napas, yang mana orangnya? Kita cari orangnya, bukan mencari ucapannya. Mana yang dikatakan
Orangnya Bapak Ibu. Pak Ardi. Orangnya itu ruh. Ruh, rahasia wujud rahasia wujud aku. Makanya Allah berkata, wa yas'alunaka 'anir ruh quli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku. Itu terjemah maknanya itu. Lalu mana makna yang sebenarnya? Wa yas'alunaka 'anir ruh quli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad sesungguhnya ruh itu tiada lain adalah aku. Sesungguhnya ruh itu tiada lain adalah aku. Aku itu siapa tuh? Allah. Apa maksudnya? Kenapa ruh itu tiada lain adalah Allah? Di mana jalannya? Di mana pahamnya? Nah, jadi kita tidak langsung percaya begitu saja. Mesti ada jalannya. Ya. Kita lihat kenapa ruh itu dikatakan aku, kata Allah. Siapa ruh ini yang sebenarnya? Nah, ya. Ruh inilah sebenarnya orangnya. Lihat. Ruh itulah yang disebut namanya dengan sifat. Ruh itu sebenarnya adalah sifat. Makanya dikatakan tadi, secara makna hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad, sesungguhnya ruh itu tiada adalah aku. Maknanya, tiada lain adalah aku itu, sesungguhnya ruh itu sifatku itu. Maka dikatakan wasifati la ghairi, sifatku itu tiada lain adalah diriku. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah diriku, mana yang dikatakan ruh itu sebagai sifat diri Allah? Nah, lihat. Ustaz mau nanya lagi. Tanya Ani. Nah, Ani boleh sembunyi-sembunyi nih. Ustaz berdiri. Boleh sembunyi-sembunyi. Bagaimana sembunyi Ustaz di atas nih? Kalaulah ruh itu sifat Allah, mana yang dikatakan sifat Allah yang nyata pada ruh itu? Sifat Allah yang bertajali pada ruh itu yang mana? Mana yang sifat Allah itu maksudnya nih? Yang melihat. Coba sempurnakan Rahmi. Tuh dia sama atau sama yang mana ini kok? Sama. Sama. Apa lagi? Basar. Apa lagi? Kalam. Ilmu. Kudrat. Iradat. Apa lagi? Hayat. Jadi ruh itu dikatakan sifatku, maksudnya mana yang dikatakan sifat Allah itu? Yang dikatakan sifat aku itu adalah sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Kalaulah sama itu sifat Allah, lalu sama ini apa artinya Pak Ardi? Sama apa artinya? Mendengar. 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 Maknanya? Yang mendengar. Yang mendengar. Yang mendengar, pakai yang di sini. Ya. Nah, yang mendengar. Basar apa artinya Zahra? Yang melihat. Kalam apa artinya? Halo. Pia ya. Mana Daniel? Kalam apa artinya Pia? Kalam itu bukan bahasa Minang ya? Kalam bahasa Arab, bukan kalam bahasa Minang. Kalau kalam bahasa Minang itu apa Pia? Galo. Ayah. Apa kalam artinya Pia? Jangan dikasih tahu Pak Danielnya. Bu Lia? Oh, yang berkata bukan gelap ya? Jadi Pia artinya yang berkata. Yang berkata.
ilmu yang mengetahui. Kudrat yang kuasa. Iradat yang kehendak. Hayat yang hidup. Pertanyaannya, kalaulah sama itu artinya yang mendengar, siapa sebenarnya yang mendengar itu? Siapa yang mendengar? Allah. Yang mendengar itu adalah Allah. Kalaulah hayat itu artinya yang hidup, siapa yang hidup itu? Ya, hidup itu adalah Allah. Itulah makna yang sebenarnya wasifati la ghairi. Sifatku itu adalah aku itu. Makanya sifat dengan zat tidak pernah berpisah cerai. Ya. Allah ini apa bagi zat nih Pak Ardi? Allah apa bagi zat? Nama Zat. Ya, nama bagi siapa? Nama bagi Zat. Nama bagi zat. Ini kamera perlu juga Ustaz tanya-tanya nih. Ya. Allah itu nama bagi zat. Zat itu apa artinya Pak Ardi? Diri Allah. Zat itu artinya dirinya Allah. Makanya zat dengan sifat, sifat dengan zat tidak pernah berpisah cerai. Wa sifati la ghairi, sifatku itu tiadalah adalah aku, itu kata Allah. Ya. Pertanyaannya, ya, siapa sebenar-benarnya diri Bapak Ibu yang sesungguhnya? Pak Son. Itulah dia. Allah inilah sebenar-benarnya yang dikatakan diri yang sejati. Allah itulah yang sebenar-benarnya dikatakan seakmal diri. Nih, kalau saya buatkan sini. Allah itu yang katakan diri sejati. Allah itu yang katakan sejati diri. Allah itu yang katakan seamal diri. Allah itu yang katakan diri yang sebenar. Diri yang sebenar diri. Disitulah rahasianya. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya itu tiada adalah Allah. Pakot arafa rabbahu, pasti dia sudah kenal Tuhannya. Karena memang Allah itu adalah Tuhan. Coba ulang lagi. Usah ulangnya ya. Man arafa nafsahu, siapa yang sudah mengenal dirinya itu adalah Allah, maka pantaslah pakot arafa rabbahu. Pantaslah dia mengenal Tuhannya. Karena Allah itulah Tuhan itu. Maknanya kalau Allah itu Tuhan, sesungguhnya dirinya itulah Tuhan itu yang bernama Allah. Ada yang tidak bingung di sini? Saya ulang lagi nih. Nih bertele-tele aku nih. Man arafa nafsahu. Siapa yang mengenal dirinya yang sebenar-benarnya, yaitu Allah, pantaslah dia mengenal Tuhan. Karena memang Allah itulah Tuhan. Siapa yang kenal Allah, pasti dia kenal Tuhan. Karena Allah itu yang Tuhan. Ada juga yang belum paham lagi. Siapa yang kenal Allah, maka kenallah dia Tuhan. Karena memang Allah itu yang Tuhan. Kalau ini dikiaskan, siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Sekarang, yang sebenar diri siapa? Allah. Makanya kalau kita langsung maknanya, siapa yang kenal Allah, maka pasti dia kenal Apa sebabnya Pak Ardi? Karena Allah itulah Tuhan. Itu maknanya tuh. Makanya menilik Allah itu pada diri ini. Jangan menilik Allah itu keluar diri, Khalifah. Siapa yang menilik Allah keluar diri, lalu apa pesan Nabi kepada kita? Apa pesan Nabi kepada kita, Ustaz Zainuddin? Siapa yang mencari Allah atau mengenal Allah di luar dirinya, pasti diri. Mandai aku. Mandai aku. Pak Azwar, apal? Khalifah pasti nak dapet tu doh.
Gimana Pak? Siapa yang mengenal Allah belah dirinya wujud kacambun. Ya sama lah dengan aku, mandai-mandai juga aku nih. Pak Yos. Barang siapa mengenal diri, siapa mengenal Tuhan di luar dirinya, itu adalah kesesatan yang nyata. Ya Pak hadisnya. Apa Ustaz? Pak Rifai. Siapa yang tidak hafal pada ibu-ibu nih? Dapat? Rami coba. Mantalaba maulan kairi. Pak Eri, Pak Kari. Mantola Bapak Kairi. Mantola Pak. Mantola Bapak Kari. Mantalaba maulan. Ulang lagi. Mantalaba maulan bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Itu dia. Mantola bal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Alhamdulillah beruntung dapat Kari dapat Rahmi ini ya. Tapi jangan terlampau cewer-weret. Barang siapa mencari Tuhan di luar dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Faqad dolalan ba'idah. Sungguh dia telah berada pada kesesatan yang jauh. Padahal Allah yang dicarinya itu adalah diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah diri. Namun diri sendiri bukanlah diri kita. Akan tetapi diri kita nyatanya diri Allah. Makanya Allah bersembunyi pada yang wujud nih. Bagi yang kenal tuh, ya itu bahasa kiasnya. Allah bersembunyi pada yang wujud. Makna yang sebenarnya, yang wujud itu diri Allah tuh. Itu maknanya tuh. Jadi diri yang sebenar diri yang diri sejati itu adalah Allah. Maka siapa yang kenal Allah pasti dia kenal Tuhannya. Karena memang Allah itu yang Rabb. Innani anallah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada yang nyata melainkan aku. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Kedua, siapa yang telah kenal Tuhannya, bahwa Tuhan itu adalah bernama Allah, fasadal jasad. Apa artinya? Binasa dirinya. Maka Bapak Ibu jangan terlampau cepat makrifatnya, cepat matinya nanti. Ya, Bapak Ibu jangan terlampau cepat makrifatnya, cepat matinya. Takut Bapak Ibu cepat makrifat, cepat mati. Kenapa orang makrifat itu cepat kali matinya, Pak Ardi? Sebabnya Kita bertemu dua wujud mati selesai. tidak mungkin akan bertemu dua wujud. Sebab apabila bertemu dua wujud mesti mati salah satu. Bertemu dua wujud mesti mengalah salah satu. Bertemu dua wujud mesti fana salah satunya. Itulah sebabnya orang kenal Allah cepat matinya. Kenapa? Karena memang Allah yang wujud semata-mata. Tidak mungkin ada dua wujud. Kalau ada dua wujud mesti mengalah salah satu. Ya. Makanya wujud alam, wujud kita ini adalah wujud apa bagi Allah? Wujud alam, wujud kita ini wujud apa bagi Allah? Kalau Allah cuma yang wujud nih. Wujud alam, wujud kita. Wujud Bapak Ibu ini wujud apa bagi Allah? Kalau diri Bapak Ibu itu wujudnya nggak pernah ada. Wujud insan ini apa bagi Allah? Itu dia. Karena wujud Bapak Ibu nggak pernah ada, karena Allah cuma yang wujud, maka wujud Bapak Ibu itulah wujud mazhar. Wujud bayang-bayang untuk melihat, untuk menyaksikan nyatanya wujud Allah. Maka dalam bahasa torikatnya, wujud Bapak Ibu itu cermin saja untuk memandang wujud Allah tuh.
Kapan Bapak Ibu tidak pernah wujud? Kapan Ibu Wi? Kapan Ibu Wi tidak pernah wujud? Kapan itu? Ya, dari awal mula kejadiannya. Kapan sejak awal mula kejadiannya nggak pernah ada tuh? Dirinya nggak pernah ada sejak mula kejadian. Kapan sejak mula kejadiannya nggak pernah ada? Ini ke atas lagi. Ke atas lagi tuh jawabnya. Wiki lah tuh. Bantu Ibu Wini. Bu Ida dapat 1. Bahwa diri Bapak Ibu tidak wujud sejak mula kejadian. Kapan sejak mula kejadian diri Wiki nggak pernah ada? Jangan dipandang kepada Rio. Rio jauh tuh. Ani. Gina. Sejak mengenal. Tapi dirinya nggak pernah ada. Bu Lia. Ya kapan? Kapan diri Bu Lia itu sejak mula adanya nggak pernah ada? Sejak mengenal Allah. Tapi dirinya nggak pernah ada, terus mengenal Allah lagi. Ibu, ini saya tanya semua, Ustaz mengambil mutiara malam ini. Ibu, sejak mengenal Allah. Oh gitu ya. Emang paning juga aku tuh. Bu Lina, Ustaz tanya satu-satu. Anis. Ya, kelamaan bersuluk. Ini teman Anisnya lupa Ustaz namanya. Halo Ibu. Ibu apa namanya? Ayah. Kapan diri Ibu tidak pernah ada sejak mula adanya? Apa juga? Zara. Belum sampai lagi itu ya Zara ya. Baru kemarin baru keluar pondok. Eva. Sejak Allah wujud. Kapan Allah itu wujud Ibu? Benar tuh? Sejak Allah wujud katanya. Ibu yakin tak sama Eva nih? Enggak. Wah, mau lihat wajahnya aja meyakinkan. Kalau tidak yakin, yang mana yang membuat Ibu yakin? Kapan Ibu itu nggak pernah ada sejak mula adanya? Sejak Allah? Oh, sejak Allah bertajalli dengan sejak Allah itu ada apa bedanya? Memang kalau guru ini pandai lah bersilat lidah ya. Kata Eva, sejak Allah itu ada, sejak Allah wujud. Kata Ibu ni, sejak Allah bertajalli. Sama saja itu Bu. Sama. Jadi kapan diri Bapak Ibu itu tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah bertajalli, sejak Allah menyatakan dirinya dengan kalimat innani anallah. Sejak itu kita nggak pernah ada itu. Bahkan naik lagi ke atasnya, sebelum Allah menyatakan kalimat itu, memangnya Bapak Ibu udah pernah ada tau? Udah pernah ada. Sebelum Allah mengucapkan kalimat itu, memang diri Bapak Ibu belum pernah ada. Dan tidak pernah ada selama-lamanya. Diri Allah lah yang ada, sebelum kata-kata ada itu dizahirkan oleh Allah. Dia yang ada. Kapan sejak mula adanya di Bapak Ibu tidak ada? Sejak Allah itu wujud. Itu maksudnya. Sejak Allah itu menyatakan dirinya. Kapan Allah itu ada dengan sendirinya Ibu? Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.